Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai adik-adik yang ada di kelas besar, salam damai sejahtera buat kalian semua ya. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah online kembali yang akan dilayani oleh siapa ya? Puji-pujian akan dilayani oleh Kak Ari, kemudian ada Kak Preti, terus ada Kak Lani, kemudian ada satu lagi adik kecil loh, namanya Valerie. Kita sama-sama mengikuti pujian dengan baik ya. Suara kita, hati kita angkat untuk memuji Tuhan. Kemudian kita akan terus mengikuti cerita perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Yang akan diceritakan oleh Kak Ari tentunya ya. Cerita yang hebat dan luar biasa. Yang terakhir ada aktivitas. Adik-adik terus ikuti ya. Dan kerjakan aktivitasnya. Jangan lupa kita menonton video misi perjalanan Paulus ya. Jadi kita lebih mengerti apa sih yang Rasul Paulus lakukan. Oke adik-adik, siap kita mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus pimpin kita. Halo adik-adik, senang sekali ya hari ini Kari bisa menyapa kalian semua. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan penuh sukacita. Nah hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebab hari ini Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, berikan hati kami yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kalani, kenapa sih kita setiap hari Minggu harus mandi pagi-pagi, kita siap-siap, adik-adik juga di rumah harus siap-siap, terus kemudian ibadah sekolah Minggu? Soalnya kita ini anak Tuhan. Iya, betul sekali Kalani. Karena kita anak Tuhan dan kita punya Tuhan ya, yaitu Raja segala Raja yang luar biasa itu, kita mau memuji Dia. Yuk adik-adik, kita pujikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Ku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, hari ini kita kedatangan Valerie, dia akan menyanyi bersama kita. Yuk kita terus memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. God, you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. Yes, you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. Oh, you are love, 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 good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. You love me and I will sing your praise. Eternally. I lift my hand to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, God, you're good to me. I lift my hand to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. 'Cause you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love,
Eternally, and I will love, love, love. Still love me, and I will sing your praise. Eternally. Saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita minta Roh Kudus untuk membuka hati kita, buka telinga kita, buka hati kita, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, sama-sama kita pujikan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakailah Pak Ari yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya suara Tuhan saja yang disampaikan. Dan berikanlah kepada kami adik-adik hati yang terbuka dan mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tahu nggak perbedaan perjalanan liburan dengan perjalanan misi? Kalau perjalanan liburan itu tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Jadi adik-adik mungkin bisa naik pesawat terbang, naik kereta api, naik kapal laut untuk menuju ke tempat liburannya adik-adik. Di tempat destinasi wisata. Mungkin di tempat itu kalian bisa masuk ke penginapan, tidurnya nyaman. Terus kemudian mau makan apa, kalau di hotel gitu ya mungkin kalian bisa pesan apapun yang kalian mau dan mereka ada. Ya, terus pokoknya senang deh karena tujuannya adalah bersenang-senang. Tapi beda dengan perjalanan misi. Kalau perjalanan misi itu mungkin berat ya adik-adik, mungkin sulit. Nah, misalnya kita mau pelajar perjalanan misi ke pedalaman.
itu mungkin jalannya mobil aja nggak bisa lewat. Sehingga adik-adik itu harus melalui tempat-tempat yang berbatu-batu, terus kemudian harus menyeberangi sungai. Itu pun masih jalan kaki lagi, naik gunung, turun gunung, lewat hutan, baru sampai ke tempat tujuan. Bayangkan kalau banyak barangnya banyak, berat, sulit ya, pasti sulit sekali. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu Kak Lani sudah mengajarkan kita tentang perjalanan Paulus, misi Paulus yang pertama. Saat ini Kak Ade akan melanjutkan cerita Kak Lani, yaitu perjalanan misi Paulus yang kedua. Cerita kali ini akan diambil dari Kisah Rasul 15 ayat 50 sampai Kisah Rasul 16 ayat 50. Nah, Paulus berkeliling dari berbagai kota dan waktu itu Paulus disertai Tuhan. Nah, waktu itu Paulus di perjalanan misi yang pertama bersama dengan Silas, terakhir adalah di kota Antiokhia. Dari kota Antiokhia, Paulus berpisah dengan Silas, kemudian kali ini dia disertai oleh Silas, Dr. Lukas. Nah, kemudian dia berangkat ke Kilikia. Dia ke Syria, lalu ke Kilikia. Sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sana, Paulus berangkat lagi ke daerah yang pernah Paulus kunjungi sebelumnya, yaitu Derbe dan Listra. Sampai di kota Listra, adik-adik, Paulus mengajak seseorang yang bernama Timotius. Nah, Timotius ini diminta untuk bersama dengan Paulus. Sekarang jadi 4 orang ya. Paulus, Silas, Dr. Lukas, dan Timotius. Nah, adik-adik boleh lihat kisah perjalanannya yang kali ini. Then having been forbidden to go to Asia, he made his way to Troas. Then Paul in a vision saw a man from Macedonia saying, Paul, come over here, we need your help. So we came to Samothrace, Neapolis, and Philippi, and Philippi, Apollonia, Thessalonica, Berea, and Athens, and Corinth, Cenchrea, and Ephesus. Then it was time to go home after one final stop in Caesarea. He finally arrived back in Antioch of Syria, thus sending Paul's second missionary journey. Paulus dan kawan-kawan pada awalnya mereka memiliki rencana untuk masuk ke benua Asia. Jadi melalui tanah melalui tanah Galatia, kemudian ke tanah Frigia. Ketika mau masuk ke sana, Roh Kudus menghalangi mereka. Roh Kudus belum mengizinkan mereka. Terus kemudian Paulus berjalan lagi ke Misia. Dari Misia, sekali lagi Paulus mau masuk lagi. Misia adalah sebuah bagian timur ya, bagian timur benua Asia, dan dia mau masuk ke provinsi Bitinia. Provinsi Bitinia itu suatu daerah, kalau zaman sekarang namanya Turki. Nah, kemudian ketika dia mau masuk, sekali lagi Roh Tuhan Yesus belum mengizinkan mereka. Nah, dari sini Paulus langsung taat. Oke, dia langsung mengubah rencananya. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus. Dia itu peka terhadap pimpinan Tuhan. Itu dengar-dengaran terhadap pimpinannya Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita juga seringkali dipimpin oleh Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang menggoda kita untuk berbuat dosa. Pada saat itu, Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Tuhan Yesus berbicara sama kita supaya kita tidak melakukan dosa. Nah, adik-adik harus taat. Sekarang liburan nih, adik-adik di rumah dengan main dengan adik, dengan kakak. Kadang-kadang kalian mau bertengkar, terus mau pukul gitu. Terus aku bilang, jangan, tidak boleh. Nah, dengarkan suara Tuhan di situ. Kita harus berdamai, kita harus baik-baik dengan adik kita. Atau mungkin waktu di rumah berantakan karena liburan nih. Kita adik main, kakak main, kita main, berantakan. Lalu kita mau bantu membereskan. Roh Kudus bilang sama kita, ayo bereskan, ini rumahnya kok berantakan. Atau mungkin papa mama butuh bantuan, jaga adik.
Nah, adik-adik harus taat. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kalah sama pimpinan Tuhan. Kita lanjut ya adik-adik. Lalu Paulus dan kawan-kawan melintasi Misia. Dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Troas. Sampai di Troas inilah Paulus mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Nah, yuk kita lihat dari ayatnya. Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10 ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, adik-adik, ketika Paulus taat ya waktu itu, dia langsung mengatur perjalanannya ke Troas, ke Samotrake, dan ke Neapolis. Tahu nggak adik-adik, setelah perjalanan itu, maka dimulailah pengabaran Injil tersebar ke seluruh benua Eropa. Dan kita adik-adik orang Indonesia ini adalah buah pelayanan dari para misionaris dari benua Eropa. Jadi karena Paulus taat, ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di sana. Lalu bagaimana adik-adik dengan hidup kita? Nah, kalau dengan hidup kita, kalau adik-adik taat kepada Tuhan, adik-adik mau bantu papa mama, adik-adik mau bersihkan rumah, atau adik mau melakukan tugas-tugas yang sebaiknya, jaga adik. Nah, sebenarnya Tuhan sedang menumbuhkan karakter di dalam diri kita. Dan sedang melatih kita agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dan itu hal yang besar buat hidup kita. Oke, lanjut ya. Akhirnya, sampailah mereka di kota Filipi. Yaitu kota jajahan Romawi. Di mana di sana banyak sekali warga negara Rom yang merantau di sana. Dan warga negara Roma pada saat itu memiliki privilege, memiliki keunggulan yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang berani mengganggu warga negara Roma di negara jajahannya Romawi, akan dihukum dengan sangat berat satu wilayah itu. Jadi luar biasa ya orang warga negara Rom pada saat itu. Nah, ketika Paulus tiba di Filipi, sebuah kota pertama di Makedonia, waktu itu sudah hari Sabat dan Paulus ingin mencari rumah ibadah. Dia cari rumah ibadah orang Yahudi dan kemudian dia melihat ada kesempatan untuk mengabarkan berita keselamatan Tuhan Yesus di sana. Nah, orang-orang yang mendengar itu terbuka hatinya. Salah satunya adalah seorang bernama Lydia. Ya, adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari kota Tiatira. Nah, dia membuka hatinya, dia dengar firman Tuhan, dia terima Tuhan Yesus. Lalu meminta dirinya dan semua keluarganya dibaptis. Setelah itu, Lydia mendesak Paulus supaya Paulus mau tinggal di rumahnya. Nah, dari sini adik-adik kita belajar kalau anak Tuhan itu harus membuka hatinya. Membuka hatinya terhadap pelayanan Injil. Sehingga ketika ada orang yang mau melayani firman Tuhan, melayani berita Injil, kita harus buka hati kita bantu, kita tolong mereka. Pada suatu hari, ketika Paulus sedang pergi ke rumah ibadat, ada hamba perempuan yang dirasuki roh tenung, yang mengikuti Paulus terus-menerus. Nah, adik-adik tahu apa itu tenung? Tenung itu artinya ramalan. Nah, ketika itu hamba perempuan itu banyak menghasilkan uang buat majikan-majikannya lewat ramalan-ramalan yang dibuat oleh perempuan itu, yang diberitahukan oleh roh tenung itu. Nah, dan dia mengikuti Paulus 1 hari, 2 hari. Waktu dia mengikuti, dia tidak hanya diam saja, tapi dia berteriak. Kisah Rasul 16 ayat 17 dan 18. Kita baca ya adik-adik. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Dan adik-adik, seketika itu juga
roh itu keluar dari perempuan ini. Perempuan itu menjadi lemes. Kemudian dia sadar. Setelah sadar, dia kehilangan kemampuan untuk bertenung. Nah, mengetahui hal itu adik-adik, para majikannya ini menjadi marah. Cilaka ini, kita kehilangan penghasilan. Kita jadi tidak boleh biarkan Paulus dan kawan-kawan. Lalu para majikan ini membawa Paulus dan Silas, menyeretnya kepada pembesar kota. Kemudian bagaimana reaksi orang-orang lain waktu itu? Orang-orang lain tidak mendukung Paulus, orang-orang lain malah ikut menentang Paulus. Dia menyalahkan Paulus. Kemudian para pembesar kota bilang, oke, sekarang pukul Paulus, dera mereka. Sehingga Paulus dipukuli dengan alat pemukul sampai mukanya, wajahnya, badannya sakit-sakit dan babak belur ya adik-adik. Nah, tidak hanya itu, para pembesar kota bahkan memanggil kepala penjara di Filipi untuk memenjarakannya di penjara yang paling dalam, yang paling tengah. Supaya Paulus dan Silas tidak dapat pergi dari sana. Tidak hanya itu, kepala penjara bukan hanya memenjarakan Paulus, tapi juga merantai tangannya dan memasung kakinya. Ketika kakinya dipasung, adik-adik tahu pasung ya? Nah, gambarnya seperti ini pasung itu. Pasung itu adalah sebuah balok kayu yang besar, dibolongin di tengahnya sehingga hanya bisa masuk lubang kaki, kemudian kayunya dibelah dan bisa dibuka dan ditutup, kaki dimasukkan dan disegel. Disegel dengan plat besi gitu atau digembok gitu ya, dan itu membuat mereka tidak bisa bergerak. Apalagi kalau mereka dipasung bersama-sama bareng-bareng, misalnya berapa orang sekaligus. Sudah pasti mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak, tangan dirantai. Tapi adik-adik, dalam kondisi yang susah, kondisi sakit itu, Paulus dan kawan-kawan tidak berkeluh kesah. Nah, bahkan mereka tetap menjaga hati mereka dan bersuka cita. Dalam kondisi yang sakit, ya mukanya babak belur, berdarah gitu. Punggungnya sakit, badannya sakit-sakit. Paulus dan kawan-kawan menaikkan doa kepada Tuhan. Berdoa agar orang-orang di kota Filipi, berdoa agar orang-orang di kota Filipi ini menerima Tuhan Yesus. Nah, terus mereka juga memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Orang-orang di penjara lain bingung. Kok bisa ya orang-orang ini sudah dipukuli, sudah wajahnya babak belur, sudah sakit-sakit, tapi mereka tetap memuji Tuhan. Nah, mereka terus memuji Tuhan sampai menjelang tengah malam adik-adik, datanglah gempa yang luar biasa yang mengguncang dari sendi-sendi penjara. Ketika sendi penjara ini terguncang, lepaslah rantai-rantai belenggu-belenggu para tahanan, termasuk pasungnya, termasuk pintu-pintunya terlepas, terbuka semua. Nah, adik-adik mengetahui hal itu, kepala penjara kaget. Gempa yang dahsyat nih. Wah, gawat, aku harus segera cepat-cepat ke penjara. Berlarilah dia ke penjara. Sampai di penjara, dia melihat pintu penjara udah terbuka. Dia masuk sedikit ke dalamnya, dia lihat pintu masing-masing sel juga kebuka. Aduh, katanya cilaka, mati aku. Besok aku pasti dipenggal ini. Pasti dia akan dihukum. Nah, dia sudah putus asa. Dia ambil pedangnya, dia hunuskan. Lalu dia hendak melukai dirinya. Tetapi pada saat itu dilakukan, terdengar suara nyaring dari dalam penjara. Paulus dan Silas berteriak, stop. Jangan kau lakukan itu. Lah, kaget sekali si kepala penjara. Loh, ini pintu penjara sudah terbuka. Orang-orang ini seharusnya bisa melarikan diri. Tetapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Berarti taulah dia bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang benar. Maka dia segera mengambil obor, dia masuk ke selnya Rasul Paulus dan Silas, lalu dia tersungkur gitu ya. Dan dia berkata, adik-adik, yuk kita lihat apa yang dikatakan kepala penjara itu. Di ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya
memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, setelah itu keesokan harinya, para pembesar kota menulis surat supaya Paulus dan Silas dikeluarkan dari penjara. Tapi Paulus tidak mau. Paulus berkata, kami tidak mau. Kami adalah warga negara Rom. Mereka sudah memperlakukan kami tidak baik. Dan mereka sudah menjebloskan kami ke penjara tanpa pengadilan. Nah, mendengar itu para pembesar kota takut sekali. Gawat ini, ternyata mereka bukan orang biasa. Mereka warga negara Rom. Lalu datanglah mereka buru-buru ke penjara, mengeluarkan Rasul Paulus dan Silas dari sana. Dan mengeluarkan mereka dengan baik-baik. Jadi terang-terangan. Nah, lalu para pembesar kota ini juga meminta kepada Paulus untuk meninggalkan kota Filipi. Karena mereka sangat takut gitu. Nah, akhirnya Paulus pun keluar dari penjara. Dia pergi ke rumahnya Lydia dan menguatkan beberapa orang Kristen yang di sana yang sudah Paulus layani dan kemudian berpisah dengan mereka. Nah, dari situ berangkatlah Paulus ke kota Tesalonika melalui Amfipolis dan Polonia. Nah, adik-adik, dari kisah waktu Paulus di penjara ini kita bisa lihat Paulus itu adalah seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada masalah, walaupun ada hal yang tidak lancar gitu ya, ada banyak kesulitan, itu tidak membuat Paulus itu putus asa. Bahkan dia tetap berdoa dan tetap bersuka cita. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Kita pun harus belajar seperti Rasul Paulus. Kita tidak menjadi anak Tuhan yang cengeng, mudah menyerah terhadap masalah-masalah. Atau waktu menghadapi kesulitan. Tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh gigih. Tidak mudah untuk berputus asa. Nah, adik-adik, luar biasa ya teladan Paulus pada hari ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini akan terambil dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Itulah adalah ayat yang mendasari Paulus dan kawan-kawan untuk mengabarkan amanat agung Tuhan Yesus ke seluruh penjuru negeri. Ya, kita baca ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi adik-adik ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah belajar dari seorang Rasul Paulus dan kawan-kawan. Kami belajar bahwa ketika kami itu mau belajar untuk dengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Dan kami mau taat dan mau melakukannya. Kemudian kami juga mau belajar ya Tuhan menjadi anak Tuhan yang lebih bertanggung jawab. Dan kami menjadi anak Tuhan yang tidak mudah untuk menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Namun kami selalu bersandar pada pimpinan Tuhan. Kami bersandar pada kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar dan tolongkanlah kami ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami, pimpin kami sepanjang minggu ini sampai ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan tadi banyak sekali mengajarkan kita tentang Rasul Paulus.
di mana Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan walaupun dia mengalami banyak kesulitan. Karena dia tahu kerja buat Tuhan selalu manis. Nah adik-adik, sambil menyanyikan lagu ini, ayo kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita berdoa dulu, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkatilah persembahan kami, berkati juga Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pada aktivitas kali ini kita akan mencari 3 nama rekan perjalanan Paulus dan juga 14 kota yang sudah Kak Ari sebutkan pada saat cerita tadi. Atau kalian juga bisa melihatnya di Kisah Rasul 15 dan 16. Kemudian kalian juga harus menjawab 6 pertanyaan yang kalian pilih dari 14 kota yang sudah kalian dapatkan. Terus yuk kita nonton kisah peta perjalanan misi Paulus di video berikut ini. From Syrian Antioch and headed north to Derbe and Lystra, through Galatia and Phrygia. Then having been forbidden to go to Asia, he made his way to Troas. Then Paul in a vision saw a man from Macedonia saying, Paul, come over here, we need your help. So we came to Samothrace, Neapolis, and Philippi, and Phippolis, Apollonia, Thessalonica, Berea, and Athens, and Corinth, Cenchrea, and Ephesus. Then it was time to go home after one final stop in Caesarea. He finally arrived back in Antioch of Syria, thus ending Paul's second missionary journey. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa Kak Ari tunggu minggu depan.